Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik saya, yaitu dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Yang pertama itu dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan elemen yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Namun dalam kenyataan sistem hukum Indonesia masih menghadapi banyak dinamika dan tantangan. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor historis, politik, budaya hingga realitas sosial kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara menyeluruh bagaimana sejarah dan kondisi saat ini membentuk wajah penegakan hukum di Indonesia. Next. Yang kedua ada dinamika historis dan konstitusional. Yang pertama ada sejarah di mana zaman kolonial, yaitu di mana hukum berpihak kepada penjajah. Pada masa penjajahan itu hukum hanya berpihak kepada penguasa kolonial, sementara rakyat pribumi diperlakukan tidak adil. Yang kedua ada orde lama dan orde baru, itu hukum sering jadi alat kekuasaan. Yang ketiga ada reformasi, yaitu mulai ada perbaikan sistem hukum lebih adil meski banyak tantangan. Next. Dinamika sosial, politik, dan kultural. Yang pertama ada politisasi hukum, yaitu dipengaruhi kepentingan politik. Yang kedua ada hukum adat, kadang berbenturan dengan hukum nasional. Yang ketiga ada banyak masyarakat lebih memilih penyelesaian kekeluargaan. Next. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan saat ini, yaitu pertama ada keadilan belum merata, sehingga rakyat kecil sulit untuk mengakses hukum. Yang kedua ada hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan yang ketiga ada proses hukum lambat, aturan tumpang tindih, pengaruh opini publik. Next. Adapun solusi dan harapan, yang pertama yaitu untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Reformasi terhadap lembaga penegak hukum harus terus digalakkan agar semakin transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum bisa tumbuh sejak dini. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya. Terakhir, dukungan terhadap lembaga-lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman sangat penting untuk menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan secara menyeluruh. Nice. Judul kedua itu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Adapun yang pertama, wawasan Nusantara merupakan pandangan kolektif bangsa Indonesia dalam memaknai kesatuan wilayah. Bangsa dan negara sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, sebagai negara kepulauan dan keanekaragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia membutuhkan suatu pandangan yang mampu menyatukan seluruh komponen bangsa. Dalam era globalisasi saat ini, wawasan Nusantara menjadi semakin penting sebagai fondasi identitas nasional dan pijakan dalam membangun sikap bangsa
di tengah pergaulan internasional yang kompetitif dan dinamis. Oleh karena itu, memahami dinamika dan tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara adalah langkah penting dalam memperkuat keutuhan NKRI. Kedua, ada dinamika historis dan lahirnya wawasan Nusantara. Yang pertama, ada secara muncul yaitu karena ancaman disintegrasi setelah mereka. Setelahnya, yang kedua ada diperkuat Pancasila dan UUD 1945, yang dimana menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring waktu, wawasan Nusantara menjadi salah satu doktrin penting dalam kebijakan pembangunan nasional, pertahanan, dan pendidikan karakter kebangsaan. Next. Urgensi wawasan Nusantara dalam pergaulan dunia. Yang pertama, dalam urgensi di era globalisasi itu adanya jadi kompas moral agar Indonesia tidak kehilangan identitas nasional, dan yang kedua ada membantu menjaga kedaulatan di tengah pengaruh global. Dinamika dan tantangan penerapan wawasan Nusantara, di mana penerapan ini dilakukan. Yang pertama adalah politik, yaitu pemerintahan adil dan merata. Yang kedua ada ekonomi, pemerataan pembangunan. Yang ketiga ada sosial budaya, harmoni dan pelestarian budaya lokal. Dan terakhir ada pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan agam, yaitu wawasan Nusantara bukan hanya konsep abstrak tetapi menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Dalam bidang politik ini, wawasan ini mendorong adanya sistem pemerintahan yang merata, adil dan tidak sentralistis dalam bidang ekonomi. Wawasan Nusantara menuntut pemerataan pembangunan agar seluruh wilayah dapat akses yang setara terhadap kemajuan. Maupun di bidang sosial budayanya, wawasan ini menjaga harmoni dan keberagaman, sekaligus mendorong pelestarian nilai-nilai lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.